seorang mukmin memang harus berubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Harus bisa begitu. Ibadah yang biasa menjadi ibadah yang luar biasa gitu kan. Ketaatan yang biasa menjadi luar biasa juga. Begitu juga dengan meninggalkan dosanya. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu 2 buah dalil yang diangkat oleh penulis di sini. Yang pertama hadis dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, jika 2 orang muslim bertemu, bertarung dengan menggunakan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, saya ulangi, jika 2 orang muslim bertemu, bertarung, membawa pedang masing-masing, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang membunuh kami tahu. Jelas dia yang membunuh, dia wajar masuk neraka. Tapi, fama balul maktul, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok bisa masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena sesungguhnya dia benar-benar niat, bertekad, kalau dia tidak terbunuh, dia akan bunuh rivalnya. Kebetulan kan dia terbunuh. Kalau dia tidak terbunuh, dia akan membunuh nggak? Nah, seperti itu. Berarti karena tekad yang kuat tadi, akan mengerjakan dosa, sudah cukup terhitung dosa. Dia gagal karena tidak berhasil saja. Tapi memang dia tetap mau kerjakan. Kapan dia bisa bangkit, dia akan tetap kerjakan. Dia akan tetap membunuh. Nah, di sini berarti dia akan mendapatkan dosa itu. Ini tidak masuk teman-teman di dalamnya kalau orang baru dibisikin sama syaitan. Syaitan bisikin, suruh dia berzina, suruh dia mencuri, suruh dia menggibah. Tapi antum bisikan tersebut, antum tepis, antum tidak mau ikutin. Itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini orang yang betul-betul bertekad nih. Dia betul-betul berangan-angan, berharap peluang itu terjadi pada dia. Di poin ini saya ingin titik beratkan juga sebuah hal penting. Ingat, semua pelanggaran ada konsekuensi hukum. Antum kalau melanggar di perusahaan, ada konsekuensi hukum kan? Walaupun bisa saja dimaafkan. Tapi kebanyakan pelanggaran harus ada hukumannya. Dimaafkan itu mungkin kalau kita presentasikan 100%, 90% dihukum, 10%-nya dimaafkan. Semua pelanggaran. Ya? Antum telah datang kantor, antum tidak selesaikan pekerjaan, 10% bisa dimaafin. 90% lebih banyak hukuman. Kan begitu? Nah, kecuali kalau dalam hubungan dengan Allah SWT, ini mungkin persentase dimaafkannya bisa besar, tapi tetap ada hukuman. Tetap bisa ada hukuman. Dari poin ini teman-teman, siapapun di antara Anda yang hadir di sini, kalau pernah punya peluang berbuat dosa. Contoh, 1 tahun lalu ada peluang berbuat zina dengan lawan jenis yang kita kenal dan ada kesempatan untuk melakukan. Tapi subhanallah terhalangi. Misal tiba-tiba kita sakit, atau dia yang sakit, atau tiba-tiba putus kontak, atau sebenarnya kalau terjadi kesempatan itu kita akan kerjakan dan kita bertekad, itu kan bisa dosa ya. Nah, tapi poin di sini, kalau seandainya Allah menghalangi kita nggak jadi buat perzinahan itu, jangan pernah menyesali itu teman-teman sekalian. Jangan bilang coba dulu saya lakukan. Paham nggak? Kenapa? Karena kalau antum melakukan, walaupun terbuka pintu taubat setelah ini karena masih hidup, tetap itu ada konsekuensi hukuman. Jadi di saat Allah menyelamatkan kita dari satu perbuatan dosa, berarti kita selamat dari hukuman dosa itu. Jadi jangan sesali. Bisa ditangkap nggak pesannya nih? Nah, jadi jangan pernah sesali kesempatan berbuat dosa yang luput. Justru syukuri karena tidak jadi. Jangan bilang, oh coba dulu saya lakukan saja. Coba dulu saya mencuri saja, saya gibah saja, saya nipu saja, saya zina saja. Enggak, karena kalau antum melakukan ada konsekuensi hukum. Justru syukuri karena tidak terjadi. Fahami ini ya, karena banyak di antara anak-anak muda biasa terpengaruh begitu. Misal,
calonnya dulu yang dia ingin nikah, sudah nikah. Coba dulu sebelum nikah saya zinai saja. Bisa nggak terjadi begitu? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia lakukan itu ada konsekuensi hukum. Justru sekarang Allah selamatkan dia. Ini pesan penting ini. Jelas nggak? Sudah pakai mikrofon, sudah pakai bahasa Indonesia, suara saya keras. Nggak jelas juga, biar malaikat yang ambil alih sudah. Baik, dalil yang kedua yang beliau angkat. Ini dua buah dalil saja. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan mathalu hadil ummah kamathali arba'ati rijal. Artinya perumpamaan umat ini terdiri dari 4 golongan manusia. Rajulun atahu Allahu malan wa ilma, seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmih, maka dia mengaplikasikan ilmunya di hartanya. Dia sudah pintar agama, kaya raya. Lalu dia kontrol ilmunya, hartanya dengan ilmunya. Jadi sumbernya harus halal, keluar juga ke halal. Sudah kita pernah kasih gambaran ini ya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tapi nggak punya harta. Ya. Faqala law kana li malun mithlu mali fulan la amiltu fihi mithla amalihi. Lalu dia bertekad, dia berkata antara dia sama Tuhannya Allah, dia niat dengan dalam hatinya dengan tulus, kalau seandainya Allah memberikan saya sama dengan fulan, golongan pertama yang sibuk mengontrol uangnya dan mengeluarkan sesuai dengan ilmunya sehingga suka berinfak di jalan Allah, maka saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Pastikan kedua orang ini sama pahalanya. Padahal golongan kedua belum sempat mengerjakan karena nggak punya harta. Antum lihat masjid ini besar. Masya Allah besar sekali masjid ini. Di titik ini antum bisa dapat pahala seperti pendirinya masjid ini. Pernah nggak berpikir begitu? Ini mahal ini, antum harus bayar ana sampaikan ini. Karena pahalanya luar biasa. Bayar dengan doa bukan duit. Jangan su'udhan. Potong-potong ceramah lagi. Ustadz ini suka duit. Suka duit. Saya mengeluarin duit insya Allah. Sekarang bagaimana caranya? Antum jadi golongan yang kedua. Antum kan tidak punya kesempatan bangun masjid di sini, benar nggak? Mungkin tidak punya uang, mungkin tidak punya kesempatan, masjid sudah terbangun. Bagaimana caranya raih pahalanya nih? Ribuan orang bisa hadir begini. Dipakai waktu 5 waktu sholat, dipakai Jumatan. Benar nggak? Niat, ini golongan kedua nih. Ya Allah, kalau seandainya antara antum sama Allah, jangan ribut-ribut. Dengarin nih, saya mau bicara. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku peluang, tulus dari hati antum ya. Peluang seperti yang dirikan masjid Blok M ini, saya akan juga buat yang sama. Tapi benar dalam hati antum ya, di saat Allah kasih peluang, antum akan lakukan. Maka masuk dalam hadis ini, fahuma fi ajri sawa, sama pahalanya. Gampang nggak? Gampang. Cuma tidak semua orang dapat taufik. Antum coba cari siapa ulama besar dunia, ilmunya nyebar di mana-mana. Banyak ulama, masya Allah, yang menguasai berbagai macam bahasa, tulis banyak kitab, gitu kan? Antum coba cek, ini masya Allah, nyebar ilmunya di mana-mana. Antum tidak punya ilmu seperti dia, Allah nggak kasih antum. Tapi antum bawa hadis ini, antum tekad dalam hati, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan peluang aku seperti dia, aku akan buat yang sama. Pahalanya sama, itu hadisnya begini. Enak gak? Enak ya. Tapi jeli. Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik orang berfikir ke sana dan akhirnya bisa dia raih pahala itu. Betul-betul orang yang hatinya bersih, teman-teman. Maksiat membuat tidak ada pemikiran ke situ. Tapi di saat antum tutup pintu maksiat dan antum taubat nasuha kepada Allah, Allah berikan peluang-peluang seperti ini. Banyak muncul ide kita di ibadah-ibadah yang tidak terfikir oleh orang banyak. Sehingga dengan itu antum bisa meraih derajat yang tinggi. Bayangkan apa yang baru kita bacakan tadi hadis dan baru apa yang saya jelaskan ini. Kalau antum melakukan di semua prestasi yang sudah pernah orang muslim lakukan, itu luar biasa. Luar biasa. Saya kadang-kadang teman-teman pada saat merenungi hadis ini dan merenungi perbuatan ini, bagaimana caranya kita meraih derajatnya para sahabat?
Sahabat Nabi hidup bersama Nabi. Ada yang jadi ipar Nabi, ada yang jadi mertua Nabi, ada yang jadi anak mantu Nabi. Setiap hari sholat bersama Nabi. Berjamaah. Setiap hari Nabi mengatakan infak, mereka sumbang hartanya. Pergi berjihad bersama Nabi. Ada yang jadi jenazah disolati oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Luar biasa. Baik, sekarang kalau kita berpikir pendek teman-teman, ya sudahlah, itu kan sahabat Nabi. Nah itu Allah kasih mereka karunia. Selesai. Tapi kenapa antum tidak tunggangi hadits ini? Kenapa antum tidak bilang, ya Allah, Engkau telah hidupkan aku di masa ini. Antara kita kan berikhtiar, mencoba. Seandainya Engkau hidupkan aku di masa itu, dan Engkau berikan aku kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW, aku juga akan buat seperti mereka. Ini panen pahalanya luar biasa. Tapi pernah nggak berpikir itu sebelumnya? Belum kan? Itu pentingnya ilmu teman-teman sekalian. Jadi bukan cuma otodidak hafal hadis tapi tidak paham bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Ternyata semua kebaikan orang-orang, selama kita memang niat betul dalam hati ingin meraih dan pahala seperti dia, dan kita betul-betul tekad, Allah tahu niat kita. Kalau Allah berikan peluang bersedekah, hafal Quran, menjadi ulama, apalah menjadi mujahid, segala macam, kita akan lakukan betul kalau diberikan peluang, maka Allah bisa berikan pahala yang sama. Itulah makna hadis ini. Maka segera, mumpung Allah kasih umur, cari orang-orang yang paling banyak pahalanya, niatkan seperti mereka. Tapi ingat ya, betul-betul di saat itu antum tidak punya kesempatan, tidak punya peluang, tidak punya potensi, tapi antum ingin sekali. Saya kasih contoh, masjid ini kan sudah tidak mungkin. Antum mau bangun lagi masjid, walaupun antum punya uang di Blok M, sudah nggak dikasih tempat lagi. Ya, tapi kan masjid sudah terbangun. Masa kita cuma datang sholat dan pengajian? Rugi. Niatkan supaya kalau Allah berikan kesempatan, saya juga akan buat yang sama. Dan tarik ini di semua jenis ibadah. Indah nggak? Indah sekali itu. Ini mahal. Kalau antum pulang bawa ini saja malam ini sudah cukup buat saya. Bawa ilmunya. Ya. Selanjutnya hadisnya ini jadi saksi bahasan kita. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ لَا يَدْرِي مَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ. Orang yang Allah kasih harta, tapi dia menyalahgunakan harta itu di jalan maksiat kepada Allah. Dia tidak pernah tahu dari mana sumbernya, kemana dia mau keluarkan. Jadi maksiat kepada Allah. Sehingga akhirnya hartanya itu cuma dipakai diskotik, bar, maksiat kepada Allah. Kemudian golongan keempat, وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا. Orang yang Allah tidak kasih ilmu, udah bodoh agama, tambah lagi miskin. Ya. Kemudian, faqala, dia berkata, لَوْ كَانَ لِي, kalau seandainya aku memiliki misla fulan, seperti si fulan itu, la amiltu fihi misla ma amil, atau misla amali fulan. Kalau saya punya peluang seperti dia, saya akan buat yang sama. Tekad dalam hati, kalau saya juga kaya seperti dia, saya juga akan bunuh orang, bangun diskotik, berzina sana sini, ya, apalah, ya, main judi dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, maka sama dosanya. Nah ini sama tarik tadi. Hati-hati. Jangan lihat ada satu keluarga kita, tetangga, sebangsa kita, sukses, kaya raya, jabatannya tinggi, tapi jauh dari agama. Banyak pinjamin riba, banyak buat maksiat, lalu antum bilang, coba saya juga sama seperti dia. Ya udah, dapat dosa. Padahal antum nggak buat dosa itu. Antum tidak riba, antum tidak membunuh, antum tidak berzina, tidak foya-foya, tapi antum karena bertekad mau, ya sudah dikasih. Nah ini saksi bahasannya. Ini saksi dalil yang dibutuhkan untuk dibahas pada kesempatan ini. Ini dalil yang paling kuat teman-teman sekalian diangkat oleh beliau sehingga masuk dalam kategori dosa besar. Jadi sekali lagi, karena berazam dan bertekad memang di saat peluangnya datang langsung dilakukan. Ini tidak masuk sekali lagi orang yang baru dibisikin syaitan, suruh lihat perempuan itu, suruh lihat laki-laki itu, suruh ini, suruh gibah. Tapi kita masih melawan dalam diri kita, itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini betul-betul orang yang mau melakukan, dia cuma terhalang saja. Terhalangnya itu karena ban motornya pecah lah, hujan, lebat lah apa. Tapi pada saat redah dia langsung lakukan. Nah ini berarti sudah dapat dosanya.